Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia. Di sini saya akan menyampaikan materi saya. Materi pertama yang berjudul Pengantar Ilmu Al-Quran. Pengantar ilmu Al-Quran, juga dikenal sebagai Ulumul Quran, adalah studi tentang berbagai aspek Al-Quran untuk memahami maknanya, sejarahnya, bagaimana Al-Quran diturunkan, ditulis, ditafsirkan. Ilmu ini juga mencakup berbagai bidang seperti tafsir, tajwid, sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan sejarah penulisan Al-Quran. Sejarah Al-Quran meliputi proses penurunan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Dimulai pada tahun 610 Masehi, terbagi menjadi periode Mekah dan Makkiyah. Setelah itu Al-Quran dikumpulkan dan dituturkan pertama kali pada masa Khalifah Abu Bakar untuk menghindari kehilangan hafalan, dan kemudian ditandarkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan menjadi mushaf standar yang kita kenal sekarang. Periode turunnya wahyu yang pertama, penurunan awal 610 Masehi. Wahyu pertama diterima Nabi Muhammad di Gua Hiro, Mekah pada usia 40 tahun. Yang kedua, periode Mekah 610 sampai 622 Masehi. Wahyu yang diturunkan berupa ayat-ayat Makkiyah yang umumnya berisi dasar-dasar keimanan seperti keesaan Allah dan peringatan tentang kehidupan selama mati. Periode Madinah 622 sampai 632 Masehi. Setelah hijrah ke Madinah, Al-Quran diturunkan lebih banyak ayat Madaniyah yang berisi pedoman hukum sosial, ibadah, serta peraturan komunitas muslim. Proses pembukuan dan pengumpulan. Masa Nabi Muhammad, wahyu yang diterima disampaikan secara lisan dan dihafal oleh para sahabat. Masa Khalifah Abu Bakar, setelah banyak menghafal Al-Quran gugur di medan perang, Umar bin Khattab menyarankan Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Zaid bin Sabit ditunjuk untuk memimpin proyek penulisan mushaf pertama. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, untuk mengatasi perbedaan dialek dan bacaan, Utsman memerintahkan penyeragaman Al-Quran dan bentuk standar bacaan Al-Quran yang disebut Mushaf Utsmani. Baiklah, judul yang kedua berjudul Dasar-dasar ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ilmu Al-Quran terbagi menjadi beberapa. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar. Tajwid berarti memperindah atau memperbagus bacaan dalam ilmu tajwid. 2. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari penafsiran Al-Quran. Tafsir berarti menjelaskan atau menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, ilmu ulum Al-Quran. Ilmu ulum Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah, struktur, dan karakteristik Al-Quran. Ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah mempelajari tentang variasi bacaan Al-Quran. Ada 7 qiraat yang terkenal, yaitu qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Abu Amr, qiraat Ibnu Amir, qiraat Asim, qiraat Hamzah, qiraat Al-Kisah. Yang kelima adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang keenam, Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah adalah istilah yang digunakan untuk membedakan surah-surah Al-Quran yang diturunkan di Makkah dan Madinah. Ketujuh, Nas dan Zan. Nas dan Zan adalah istilah yang digunakan untuk membedakan antara ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan pasti maknanya. Baiklah, judul yang ketiga adalah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui para malaikat Jibril. Lebih dari sekedar kitab agama, Al-Quran memiliki bacaan istimewa yang menjadi unik dan istimewa dibandingkan kitab-kitab lain. Keistimewaan ini bukan hanya diakui oleh umat Islam, tetapi juga seringkali menjadi
Keistimewaan ini bukan hanya diakui oleh umat Islam, tetapi juga seringkali menjadi objek kajian bagi para cendekiawan dari berbagai latar belakang. Keistimewaan dari sisi dan ajaran. Al-Quran mencakup ajaran yang komprehensif, tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Kesempurnaan ajaran Al-Quran memberi panduan lengkap mulai dari akidah, syariah, hingga akhlak. Ajaran ini mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dan alam. Contoh tentang pengembangan keistimewaan dari segi bahasa dan sastra. Bahasa Al-Quran adalah keajaiban tersendiri yang tidak dapat ditandingi. Kemukjizatan bahasa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki keindahan sastra yang luar biasa. Para sastrawan Arab di masa lalu, meskipun sangat mahir, tidak mampu menandingi keindahan, ketepatan, dan kedalaman makna dari Al-Quran. Keistimewaan dari segi penjagaan dan keautentikan. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang keasliannya terjaga sepenuhnya sejak diturunkan hingga hari ini. Penjagaan ilahi Al-Quran sendiri yang menjamin keautentikan Al-Quran. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya yang mendalami perubahan, penambahan, atau pengurangan oleh tangan manusia. Keistimewaan dari segi dampak, pengaruh Al-Quran telah mengubah peradaban secara fundamental. Transformasi individu dan masyarakat. Al-Quran berhasil mengubah masyarakat Arab yang saat itu jahiliyah, bodoh, menjadi masyarakat yang beradab, berilmu, dan bermoral tinggi. Ajaran Al-Quran menghentikan praktik-praktik buruk seperti perbudakan, pembunuhan anak perempuan, dan kebiasaan minum khamar. Baiklah, judul yang keempat adalah nama dan sifat Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab kini menjadi petunjuk, pedoman, dan sumber hukum bagi umat Islam. Selain itu, Al-Quran memiliki banyak nama dan sifat yang menunjukkan kedudukan, fungsi, dan manfaat bagi kehidupan manusia. Nama-nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar Al-Quran dapat memberi peringatan kepada seluruh alam. Yang kedua, Alkitab. Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu dapat memahaminya? Dengan nama Alkitab, karena Al-Quran merupakan kalimat suci yang memiliki kesinambungan kata. Yang ketiga, Al-Tanzil. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhanmu, Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin, Jibril. Kata Al-Tanzil merupakan masdar dari nazala, yunazilu, tanzilan, yang artinya menurunkan. Yang keempat, Al-Zikr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kata al-zikr yang berarti mengucap atau mengingat. Kata zikir merupakan masdar dari kata zakara, yaitu mengingat, menyebut, atau menunjukkan. Sifat-sifat Al-Quran adalah yang pertama, cahaya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya yang telah kami turunkan kepadamu, cahaya terang benderang. Yang kedua, muaidah. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan menyembuh bagi penyakit-penyakit dan dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat adalah mubin, menjelaskan. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Yang keempat adalah busra, berita gembira.
Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima adalah Aziz, mulia. Sesungguhnya orang-orang yang mengingat Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Judul yang kelima adalah pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah yaitu suatu ayat yang diturunkan terhadap Rasul sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah, serta Madaniyah yaitu ayat yang turun kepada Rasulullah setelah beliau hijrah ke Madinah. Kata Makkiyah dan Madaniyah tersebut berasal dari nama dua kota besar yaitu Makkah dan Madinah. Kata Makkiyah berasal dari kata Makkah, sedangkan Madaniyah yang berasal dari kata Madinah. Keduanya kemudian dimasukiah, maka jadilah Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Namun para ulama membagi ke dalam 3 kelompok mazhab yang membentuk ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. 3 kelompok tersebut antara lain: 1. Penentuannya didasarkan pada tempat turunnya ayat tersebut. Jika misalnya di kota Mekah dan di kota di sekitar seperti di Arafah, Mina dapat ayat turun, maka dinamakan ayat Makkiyah. Dan jika turunnya di Madinah dan di sekitar Madinah seperti contohnya di Uhud, sila itu dinamakan ayat Madaniyah. Namun terdapat kelemahannya pada pendapat ini, antara lain yaitu menurut pendapat ini saat Rasulullah sedang melakukan perjalanan keluar dari kota Mekah dan Madinah, sedangkan bertepatan dengan itu ada ayat yang diturunkan, maka ayat tersebut tidak bisa dikatakan ayat Makkiyah dan Madaniyah. 2. Menentukan didasarkan pada kitab atau yang sering disebut dengan objek penerimaan. Jika suatu ayat diturunkan baik di Mekah ataupun di Madinah, tetapi ayat tersebut ditunjukkan untuk penduduk kota Mekah, maka ayat tersebut termasuk ke dalam ayat Makkiyah, dan suatu ayat tersebut ke dalam ayat Madaniyah. Jika ayat yang diturunkan tersebut baik turun di Mekah atau di Madinah, jika diturunkan untuk masyarakat Madinah, maka dinamakan ayat Madaniyah. 3. Penentuan berdasarkan pada waktu sebelum atau sesudah Rasulullah hijrah. Pengertian Makkiyah dalam studi Al-Quran. Makkiyah adalah sebutan untuk surah atau ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, baik diturunkan di Mekah maupun sekitar seperti Mina, Arafah, atau Hudaybiyah. Ciri-ciri meliputi ayat yang umumnya pendek, berdasarkan dominan tentang akidah dan keislaman, serta seringkali berisi kitab Nabi dan umat terdahulu. Berdasarkan 3 prediktif ulama, para ulama memiliki beberapa pandangan dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madinah, seperti berdasarkan waktu. Ini adalah definisi yang paling umum, yaitu ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Makkiyah dan setelah hijrah ke Madaniyah, serta tempat. Ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya disebut Makkiyah, sedangkan yang diturunkan di Madinah di sekitarnya disebut Madaniyah. Berdasarkan sasaran, ayat yang ditunjukkan kepada penduduk Mekah dan adalah Makkiyah, sementara ayat yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah adalah Madaniyah. Karakteristik utama surah Makkiyah adalah ayat yang pendek dan singkat, fokus kepada akidah dan keimanan, mengandung lafal kalam, kisah para nabi, ayat sajadah, panggilan ya ayyuhan nas. Karakteristik umum ayat Madaniyah, fokus pada hukum dan perundang-undangan, pembahasan ahli kitab, pengungkapan perilaku orang munafik, struktur ayat-ayat yang panjang, kitab kepada orang beriman. Pentingnya ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Memahami klasifikasi ini sangat penting dalam studi Al-Quran, termasuk untuk mengkaji hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus, serta untuk memahami konteks turunnya ayat hingga dapat diinterpretasikan dengan tepat. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan.
Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Wiranti. Saya ingin bertanya kepada Widya. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan surah Madaniyah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wiranti. Contoh surah yang tergolong Madaniyah adalah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, An-Nur, dan Al-Ahzab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Felicia. Saya akan bertanya kepada Widya. Pertanyaannya, apa fungsi utama dari ilmu tajwid dan ilmu tafsir? Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Fungsi utama dari ilmu tajwid dan ilmu tafsir. Ilmu tajwid berfokus pada cara membaca Al-Quran dengan benar dan tepat. Tujuan utama menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Fungsi memastikan setiap huruf dibunyikan sesuai dengan tempat keluarnya dan memberikan hak pada setiap huruf berupa sifat-sifatnya. Intinya, ilmu tajwid berfungsi untuk memperindah dan membenarkan bacaan Al-Quran agar sesuai dengan riwayat yang sahih sehingga tidak mengubah makna. Ilmu tafsir berfokus pada pemahaman dan penafsiran makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Tujuan utama menggali pesan, hukum, hikmah, dan petunjuk yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Fungsi menjelaskan makna-makna yang samar, menentukan hukum syariah, menyingkap sebab-sebab turunnya ayat, dan menghubungkan konteks ayat dengan realitas kehidupan. Intinya, ilmu tafsir berfungsi untuk memahami dan mengamalkan isi pesan Al-Quran secara benar dan komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahwa Ramadhani. Ingin bertanya, berikan satu contoh relevansi ajaran Al-Quran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Contoh relevansi ajaran Al-Quran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Contoh ayatnya dalam surah Al-Qasiyah ayat 17-20 yang maknanya menantang manusia untuk melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, dan bagaimana bumi dibentangkan. Ini adalah dorongan langsung untuk melakukan observasi empiris. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.